Baiklah, pada kesempatan ini materi yang saya jelaskan atau yang saya sampaikan adalah tentang peminatan dalam belajar di sekolah SMA Negeri 1 Serius. Nah, saya jelaskan dulu yang pertama, yaitu tentang belajar, yang mana di dalam belajar itu sendiri dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang dan menjadikan usaha yang dia lakukan itu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti jadi mengerti. Bagaimana dalam hal ini kita menyikapi selaku peserta didik usaha yang kita lakukan dalam peminatan itu sendiri atau memilih jurusan yang ada di sekolah kita. Saya sampaikan di sini tentang pemilihan jurusan atau peminatan yang ada di sekolah kita ini. Nah, wujud daripada peminatan itu sendiri, bagaimana keputusan yang kita ambil selaku siswa di dalam memilih pilihan kita, yang mana nantinya kedepannya itu adalah juga kita menjadikan pilihan ataupun menjadikan suatu keputusan kita sendiri. Nah, usaha salah satu bentuk daripada pemilihan peminatan itu adalah hal ini nanti berhubungan dengan kelanjutan kita ke depannya. Yang bagaimana yang kita inginkan sesuai dengan potensi yang kita miliki. Salah satu potensi yang kita miliki adalah seperti misalnya bakat, minat, ataupun kemampuan akademik. Hasil daripada usaha yang kita lakukan dalam belajar itu wujud nyatanya adalah dari hasil belajar kita selama kita mengikuti proses pendidikan. Nah, bagaimana kita untuk kedepannya dalam memilih jurusan yang ada di sini? Saya sampaikan salah satu jurusan yang ada di sekolah kita misalnya itu program-program yang disediakan oleh lembaga kita. Tidak ada satupun jurusan yang tidak baik. Semuanya baik. Semuanya itu dapat kita pilih sesuai dengan kemampuan yang kita miliki dan juga bakat yang kita miliki, sehingga bagaimanapun kedepannya kita, karena yang diukur itu sebagai acuan adalah kemampuan kita di dalam memilih jurusan yang kita inginkan. Harapan kita kedepannya, karena bagaimanapun juga tentang peminatan itu ataupun pemilihan jurusan yang kita pilih, nanti tolak ukurnya adalah untuk ke depan pilihan kita itu apakah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki atau tidak. Saya jelaskan di sini tentang program pilihan atau program jurusan yang ada di lembaga ini. Salah satu misalnya kelompok MIA atau kelompok IPA. Nah, apabila kita memilih kelompok MIA ataupun program jurusan IPA itu sendiri atau MIA itu, nah yang menjadi acuannya itu adalah paling tidak berdasarkan pemilihan itu adalah berdasarkan nilai yang kita usahakan dalam belajar itu paling tidak dia terpenuhi. Yang mendukung seperti misalnya
pelajaran fisika, kimia, biologi, dan matematika, di samping pelajaran yang lainnya. Nah, itu hendaknya dalam pemilihan jurusan itu juga mengacu pada nilai akademik yang sudah kita capai selama ini. Nah, bentuk-bentuk daripada wujud nilai yang kita miliki itu berdasarkan, salah satunya adalah berdasarkan nilai raport. Di samping berdasarkan nilai raport adalah berdasarkan permintaan kita, seperti yang sudah disampaikan ataupun seperti yang sudah anak-anak pilih di sana di link peminatan itu pilihan-pilihan itu yang sudah diberikan listnya itu, anak-anak pilihlah itu. Yang pertama adalah berdasarkan prestasi akademik atau kemampuan akademik yang kita miliki. Yang kedua, berdasarkan nantinya kalau ukur kita ke depannya itu, bila nanti kita melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, atau misalnya apakah itu terjun ke dunia kerja, apakah kita melanjutkan ke perguruan tinggi, itu berdasarkan pilihan kita. Itu untuk kelompok minat. Sedangkan untuk kelompok IPS atau ilmu pengetahuan sosial, yang menjadi acuannya itu adalah pelajaran yang nanti anak-anak lebih banyak ditekankan adalah seperti misalnya sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, di samping pelajaran yang lain. Kemudian kelompok bahasa ataupun jurusan bahasa. Nah, bahasa yang lebih dalam hal ini yang lebih ditekankan atau yang lebih diutamakan adalah acuannya berdasarkan pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian sastra, bahasa dan sastra Indonesia, bahasa Jepang, antropologi. Itu tentang pelajaran-pelajaran inti yang berdasarkan penjurusan itu sendiri. Tetapi tidak kalah pentingnya juga di sini ada pelajaran lintas minat. Nah, pelajaran lintas minat itu yang wajib diikuti oleh setiap siswa atau semua program yang ada di sekolah kita itu disesuaikan dengan guru yang ada di sekolah kita. Misalnya nanti anak-anak memilih kelompok bahasa juga akan mendapatkan pelajaran lintas minat fisika, kimia, biologi. Itu yang menjadikan pelajaran lintas minat. Jadi dalam hal ini bagaimana kegiatan kita atau pilihan-pilihan daripada jurusan yang akan kita pilih itu, yang pertama paling tidak harus berdasarkan, yang pertama adalah berdasarkan kemampuan akademik kita. Nah, kemampuan akademik bisa itu diperoleh dari hasil belajar anak-anak yang sudah anak-anak capai pada saat di kelas 7, 8 atau kelas 9, atau pada saat anak-anak mengikuti pembelajaran di SMP. Nah, itu tentang jurusan yang ada di sekolah kita. Jadi anak-anak hendaknya dalam memilih pemilihan jurusan atau peminatan jurusan yang ada di sekolah kita ini, misalkan itu yang harus dijadikan acuan ataupun yang harus dijadikan dasar dalam kita memilih jurusan yang ada. Contoh misalnya, bila nanti anak-anak memilih ke program NIA, paling tidak kita harus punya pemahaman tentang diri kita
seberapa mampunya kita bila nanti kita mengikuti program Dimia. Karena di program Dimia itu lebih banyak nanti acuannya mengacu pada pembelajaran ke ilmu pasti. Contoh, matematika banyak dapat, kemudian juga fisika, kimia, biologi. Itu yang perlu kita perhatikan. Sekali lagi, di samping kita memilih kelompok pembelajaran itu, kelompok bidang studi itu, sebenarnya kita lebih pada menekankan bagaimana usaha yang kita lakukan dalam belajar. Ingat seperti saya sampaikan tadi, bahwa semua jurusan yang ada di sekolah kita ini adalah baik. Tidak ada satupun jurusan itu tidak baik. Kemudian contoh misalnya, kalau anak-anak memilih program bahasa, selama ini yang banyak pemikiran anak-anak atau pemahaman daripada anak-anak bahwa di jurusan bahasa itu gampang. Tidak semudah itu anak-anak. Bahkan memperkirakan bahwa di kelompok bahasa itu ya dadi-dadi dogel atau bisa-bisa saja. Tidak seperti itu prediksi siswa atau pemahaman tentang siswa. Semua jurusan itu bagus, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Nah, dalam hal ini juga lebih banyaklah kita mulai sekarang belajar pahami diri kita, apa kemampuan dan kekurangan kita, dan juga kedepannya pilihan-pilihan itu, pilihan ini sudah tidak sesuai dengan saya, sesuai tidak dengan kemampuan yang saya miliki. Jangan asal memilih jurusan atau asal memilih program. Mungkin anak-anak memperkirakan bahwa di kelompok IPS atau ilmu pengetahuan sosial itu gampang. Tidak anak-anak. Sehingga dalam hal ini bagaimana potensi yang kita miliki sekarang ini dengan pemahaman diri kita, pahami itu, bila kita sudah paham, sehingga kita mampu mengambil keputusan tanpa ada orang lain. Itu semua murni dari diri kita sendiri. Bagaimana sekarang anak-anak memotivasi diri dalam belajar. Salah satu yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bagaimana kunci kesuksesan kita dalam belajar. Salah satunya adalah disiplinkan diri kita dengan modal dengan kedisiplinan diri yang kita adakan dalam diri kita, pahami diri kita, belajar atau berusahalah kita untuk mendisiplinkan diri. Paling tidak itu menjadi modal dasar kita di dalam mengikuti proses pembelajaran. Sehingga potensi yang kita miliki nanti bisa berkembang secara optimal. Nah, itu salah satu bentuk ataupun wujud nyata kita di dalam pemilihan program jurusan ataupun peminatan yang ada di lembaga kita. Nah, itulah anak-anak, sehingga sebelum anak-anak mengambil keputusan bagaimana kita dalam pemilihan program yang akan kita ikuti, yang akan kita pilih. Ingat, yang pertama berdasarkan kemampuan akademik kita, kemudian berdasarkan bakat kita, berdasarkan minat yang kita miliki. Juga tidak bisa lepas daripada kedepannya nanti kita itu bagaimana bila kita melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi, kemudian ke jenjang misalnya
jenis pekerjaan yang cocok untuk kita. Itu sebagai landasan yang kuat atau sebagai fundamental kita di dalam menata kehidupan kita bila kita ingin berhasil ataupun ingin sukses di dalam mengikuti pendidikan di lembaga itu sesuai dengan visi dan misi lembaga kita. Nah, itu saja dulu yang saya sampaikan. Sebagai akhir kata, apabila ada beberapa hal yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, silakan anak-anak boleh nanti mengajukan usul ataupun apa-apa, baik itu lewat link ataupun dengan yang lainnya. Sebagai akhir kata, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.